warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anaknya Miss Tami. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hello, welcome to my class. I'm Miss Tami. I'm a teacher of civic education. Okay, let's study together. Nah, pada pembelajaran proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang ketiga, ada perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang keempat, ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, ada semangat para pendiri bangsa. Sebelum lanjut pembelajaran, kita nyanyi dulu ya biar tambah semangat dan menanamkan rasa cinta tanah air. Nah, di video ini akan dinyanyikan, kalian akan menyanyikan masing-masing Garuda Pancasila. Nah, makna terpendam dalam Garuda Pancasila ini sangat amat memaknai pada materi pembelajaran kali ini. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang Pancasila. Nah, ada kata-kata nih, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Nah, para pendiri-pendiri bangsa atau founding fathers ini itu berkorban jiwa raganya untuk apa? Untuk Indonesia merdeka. Nah, untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Yuk kita belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu kapan Jepang menguasai Indonesia? Ya, jawabannya 8 Maret 1942 Jepang menguasai Indonesia. Nah, dan pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI. Nah, Jepang ini ingin menarik perhatian dan simpati masyarakat Indonesia dengan rayuan-rayuan gombalnya. Nah, rayuan gombalnya itu apa aja sih? Nah, rayuan gombal ini atau biasa dibilang semboyan Jepang ini yaitu 3A. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, tapi akibatnya apa sih yang terjadi? Ternyata dengan kebijakan yang ada, malah bangsa Indonesia itu banyak yang menderita, yaitu dengan cara ada pelaksanaan kerja paksa, yaitu menyebabkan laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma atau sekarang disebut dengan Myanmar. Kemudian ada pengambilan paksa, terus ada perbudakan paksa, dan semua hal itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Dengan tujuan mencari simpati masyarakat Indonesia, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI sebagai janji Jepang kepada Indonesia. Nah, pada acara ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1945, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Dr. Rajiman Wedidioningrat ini setelah dilantik Jepang menjadi ketua BPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama terjadi pada tanggal 20 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945 dan 1 kali sidang tidak resmi yang berlangsung pada masa reses di antara sidang pertama dan sidang kedua. Dr. Rajiman Widodiningrat ini pada sidang resmi yang pertama berpidato yang menyatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus memiliki dasar negara. Pada sidang resmi yang pertama ini, beberapa tokoh mengemukakan tentang rumusan dasar negara. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato secara lisan merumuskan dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Dan juga Muhammad Yamin menuliskan
rumusan dasar negara yang berbeda dengan pidatonya secara lisan. Tokoh kedua yang merumuskan dasar negara yaitu Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi tentang 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Keadilan rakyat, dan 5. Musyawarah. Dan tokoh terakhir yang merumuskan dasar negara yaitu I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Usulannya ini berbentuk filosofis Koslek atau Westlandchung. I.R. Soekarno juga merumuskan dasar negara. Yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. mufakat dan demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada akhir sidang yang pertama, Ketua BPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Panitia kecil ini bertugas untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul dari berbagai golongan yang ada. Yang pertama, golongan usul yang meminta Indonesia untuk merdeka selekas-lekasnya, usul tentang mengenai dasar, usul tentang soal unifikasi dan federasi, soal mengenai bentuk negara dan kepala negara, mengenai warga negara, mengenai daerah, mengenai agama dan daerah, dan terakhir tentang mengenai pembelaan dan keuangan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPPKI di kantor besar Jawa Hokokai, menghasilkan satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggotanya yang tertera di samping tersebut yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Panitia 9 ini kemudian mengadakan rapat di rumah kediaman I.R. Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu Piagam Jakarta, atau nama lainnya Ad Mukadimah dan Gentleman Agreement. Dan di pembelajaran kita yang terakhir, I have a mission for you. Nah, mission yang pertama adalah kalian harus menjelaskan perubahan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Nah, yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jawabannya kalian tulis di buku tulis PPKN. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Yuk, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalau masih ada pertanyaan silahkan komentar di bawah atau WhatsApp Miss Tami ya. Terima kasih sudah menonton video penjelasannya. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa ibadahnya ya. See you next time in my class kid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.